Dari keempat, sumber itu Pak, yang menjadi sektor penyumbang tertinggi dari mana? Pajak daerah. Pajak? Iya, Pajak ya Pak pajak ya? daerah. Pajak Tetap daerah. pajak daerah yang masih mendominasi untuk pendapatan asli daerah. Walaupun ini ada contoh kerisnya ya Pak Iya, ya? iya. Ada contoh kerisnya. Ini. Oke. Untuk misalnya ini untuk Pak restoran nih Pak, Bapak buatkan keris. It means orang harus membayar non cash ya? Iya, Tidak tunai. tidak tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sob, selamat datang di Kominfo Talk. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali lagi-lagi saya Hana Tarbiyatun Nisa bisa menemani kamu dalam program Kominfo Talk kali ini. Di podcast ini kita akan terus membincang terkait dengan hal-hal menarik dan informatif seputar Kabupaten Luwu Timur, tentunya bersama dengan narasumber yang inspiratif. Saksikan terus perbincangan saya hanya di Kominfo Talk, membincang Luwu Timur. Oke, seperti biasa Sobat Kominfo, di Kominfo Talk kita akan terus membincang terkait dengan hal-hal menarik. Dan hari ini kita akan membahas nih terkait dengan pendapatan daerah. Tentunya sudah hadir seorang bintang tamu di studio Kominfo Talk hari ini yang siap nih membagikan wawasan dan pengetahuan terkait dengan pendapatan daerah di Kabupaten Luwu Timur. Langsung saja kita sapa Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bapak Muhammad Said SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Kaban? Alhamdulillah, dengan cuaca yang mendung-mendung, Iya. akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan kita hari ini. Semoga kegiatan hari ini memberikan dampak yang luar biasa serta manfaat bagi kita semua. Oke, cuaca yang mendung tidak mempengaruhi semangat ya Pak Kaban, harus tetap semangat. Harus semangat. Pak Kaban, kita mulai nih untuk berbicara terkait dengan pendapatan daerah. Kalau kita berbicara mengenai luas wilayah Kabupaten Luwu Timur yang kurang lebih 6.900 km persegi dengan sumber alamnya yang melimpah, ini kan menuntut perputaran ekonomi dan realisasi pendapatan yang baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya Pak Kaban. Dari mana saja sih atau apa-apa saja sumber pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Luwu Timur? Ya, jadi dalam struktur APBD kita itu dikenal ada 3 pendapatan daerah. Oke. Yang pertama ada namanya pendapatan asli daerah, kemudian pendapatan transfer pemerintah daerah, kemudian yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oh, 3. Ada 3. PAD, transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oke, mungkin boleh dijelaskan lebih detail Pak, apa sih itu pendapatan asli daerah, kemudian pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain itu. Jadi untuk pendapatan asli daerah, saya kira ini menjadi kewenangan pemerintah daerah diberikan oleh pusat, bagaimana daerah menggali potensi-potensinya masing-masing. Jadi dari struktur komponen untuk pendapatan asli daerah itu ada 4. Yang pertama ada pajak daerah, retribusi daerah, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian lain-lain PAD yang sah. Untuk struktur dari dana transfer, itu ada dana bagi hasil pajak, ada dana bagi hasil bukan pajak, kemudian dana DAU, dana DAK, dan dana desa. Kemudian di dalamnya juga ada dana transfer dari pemerintah provinsi dalam bentuk bagi hasil. Kemudian ada bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, yang merupakan semua dikelola oleh pemerintah provinsi, namun pemerintah daerah tetap mendapatkan bagi dalam bentuk dana bagi hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, itu terdiri dari pendapatan hibah. Hibah itu bisa bersumber dari pemerintah pusat, kemudian yang kedua bisa bersumber dari badan, lembaga, atau orang pribadi. Seperti jadi kalau kita berbicara tentang pendapatan ini memang kompleks ya Pak ya? Kompleks. Itu rincian garis-garis besarnya. Kalau kita masuk lagi ke turunannya itu lebih luas lagi. Seperti nah, itu. kalau dari ketiga sumber ini yang Bapak sebutkan tadi, sektor mana nih Pak yang menjadi penyumbang atau yang berkontribusi besar dalam peningkatan pendapatan daerah itu? Ya, jadi dari 3 jenis ini memang masih dipengaruhi
konflik besarnya itu ada di dana transfer. Dana transfer. Tetap kita akui seperti itu karena meskipun kita punya daerah punya potensi besar, Betul. tapi itu diatur oleh negara. Jadi kita sistemnya mendapatkan dana bagi hasil. Jadi kalau kita lihat dari 3 jenis pendapatan daerah ini, itu didominasi oleh masih dana transfer, kemudian pendapatan asli daerah kita alhamdulillah masih bisa di urutan kedua. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oke. Mungkin menarik nih Pak kalau kita bahas soal pendapatan asli daerah Iya, dulu. iya. Kalau pendapatan asli daerah tadi ada pajak, kemudian ada retribusi. Ya. Itu mungkin bisa dijelaskan nih Pak lebih rinci soal PAD itu. Ya, sektor mana nih yang paling berpengaruh besar dalam peningkatan pendapatan daerah? Ya, jadi kalau untuk pendapatan asli daerah itu kan ada 4 seperti tadi. Jadi yang pertama adalah pajak daerah. Saat ini sampai tahun 2023 kita mengelola 9 jenis pajak. 9 jenis pajak. Insya Allah tahun depan sesuai dengan Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2002 kita akan mengelola 11 pajak. Jadi semua kewenangan pajak daerah insya Allah tahun depan kita sudah mulai kelola. Untuk pajak daerah ini masih diberikan kontribusi besarnya oleh dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan. Itu masih kontribusinya besar. Kemudian pajak penerangan jalan, itu kemudian pajak restoran, kemudian BPHTB, kemudian disusul dengan BPHTB itu apa Pak? Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi kita umpama kita ngusul atau ada kita transaksi jual beli, dari saya ke kita, kemudian kita mau balik nama ceritanya nih. Nah itu kira dengan BPHTB seperti itu. Nah, untuk retribusi daerah ini masih didominasi oleh sektor PBG, izin PBG atau yang dulu istilahnya adalah IMB, mendirikan bangunan. Ya, kalau sekarang namanya persetujuan bangunan gedung. Tapi saya kira untuk retribusi ini memang kompleks, lebih kompleks lah masalahnya karena dia berbasis layanan. Jadi ketika si A retribusi ini nanti orang mendapatkan layanan baru bisa mendapatkan retribusi. Jadi kalau tidak ada layanan ya tidak ada retribusi seperti itu. Karena di konsep retribusi itu di retribusi jasa, jadi retribusi kan ada 3 jenisnya. Ada retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Untuk jasa umum konsepnya adalah pelayanan itu bisa 50-50, artinya 50% biaya pelayanannya, 50% kontribusi setoran retribusinya. Dia berbasis seperti itu, jadi bisa kita membantu untuk subsidi. Untuk retribusi jasa umum itu berbasis keuntungan. Ya, jadi setiap kegiatan yang diatur dalam retribusi jasa usaha harus menghasilkan keuntungan. Jadi konsepnya dia bisnis seperti itu. Kemudian perizinan tertentu, memang ini sudah diatur oleh undang-undang, dia punya spek tersendiri. Jadi dia tidak bisa keluar dari itu. Kemudian yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini dalam bentuk dividen. Jadi kita punya pernyataan modal ke Bank Sulselbar. Tahun ini rata-rata kita menerima sekitar 23,5 miliar lah per tahun kita terima dari dividen Bank Sulselbar dengan persentase saham kita 6,2% seperti itu. Dan alhamdulillah kita Luhut Timur masih di urutan kedua selatan terkait dengan persentase kepemilikan saham setelah provinsi. Kemudian yang terakhir LLN PAD yang sah. LLN PAD yang sah ini jenisnya banyak. Kalau di nomenklatur di Kemendagri itu memang diatur rinciannya banyak, tapi yang kita terima yang selama ini yang terrealisasi pertama adalah penerimaan dan bersumber dari jasa giro rekening pemerintah daerah, kemudian hasil lelang kendaraan kita, kendaraan dinas, kemudian yang ketiga pengembalian yang sifatnya denda keterlambatan, kekurangan volume pekerjaan dan sebagainya. Kemudian ada juga yang bersumber dari putusan pengadilan yang sudah inkrah, kemudian pendapatan dari BLUD rumah sakit, kemudian pendapatan dari dana kapitasi dan non kapitasi JKN yang ada pada dinas kesehatan, seperti itu. Dari keempat sumber itu Pak, yang menjadi sektor penyumbang tertinggi dari mana?
Pajak daerah. Pajak. Iya. Pajak ya, Pajak Pak ya? daerah. Pajak Tetap daerah. pajak daerah yang masih mendominasi untuk pendapatan asli daerah. Oke. Iya. Ini saya ada data nih Pak, Iya. terkait dengan pajak daerah yang dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Iya. Selalu melebihi target. Dari tahun 2020 yang kurang lebih targetnya 159 miliar, realisasinya kurang lebih 192 miliar. Benar ya Pak ya? Iya. Kemudian di tahun 2021 kurang lebih 178 miliar yang ditargetkan, realisasinya mencapai angka kurang lebih 183 miliar. Dan terakhir kemarin di tahun 2022 ditargetkan kurang lebih 189 miliar dan realisasinya mencapai angka 202 miliar. Ini Pak, bagaimana sih sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bapenda ini dalam sosialisasi ini untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga target itu selalu realisasinya itu selalu melampaui target? Ya. Jadi terkait dengan pajak daerah, saya kira dari setiap tahun saya kira dari target yang kita tetapkan selalu cenderung over. Ya. Jadi saya kira pajak daerah itu kan sifatnya dia adalah penggunaan, pemakaian atau transaksi seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai pemerintah daerah mengupayakan ini bisa kegiatan itu setiap tahun ada atau investasi itu ada setiap tahun. Okay. Nah, ketika ini tumbuh, maka yakinlah semua potensi-potensi pendapatan daerah itu akan meningkat lebih baik seiring dengan perkembangan itu. Tapi kalau kita di posisi stagnan, tidak ada investasi atau tidak ada kegiatan-kegiatan, maka ya mungkin pertumbuhan kita ada, tapi mungkin progresnya agak kecil. Nah sekarang Bapenda ini dibentuk tahun 2022. Oke. Oh berarti masih tergolong baru? Ya kami baru ya umur terpisah 1 tahun ya, lebih lah. Okay. Karena sebelumnya dari tahun 2018 sampai dengan 2021 itu masih gabung di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Itu masih gabung. Akhirnya dimekarkan di tahun 2022 dengan harapan bagaimana badan ini bisa lebih mampu untuk menggali potensi-potensi daerah kemudian memaksimalkan potensi itu. Okay. Nah, harapannya seperti itu. Untuk pajak daerah kami dari Bapenda karena kami masih konsennya ke pajak daerah. Karena retribusi daerah itu kami masih bukan mengenyampingkan. Tetap kami pantau, tetap kami maksimalkan, tapi dengan mungkin dalam bentuk regulasi dan lain sebagainya. Tapi kami prioritaskan karena ini jenis pendapatan yang sangat potensial sehingga yang kami garap lebih baik. Pemerintah daerah saat ini sudah ada beberapa program kegiatan yang kami coba kembangkan supaya ini bisa memaksimalkan baik dari sisi administrasi, baik dari sisi layanan, kemudian bisa mendapatkan pendapatan pajak daerah yang lebih baik lagi setiap tahunnya. Jadi yang pertama adalah lakeling. Lakeling. Jadi, ya. Lakeling ini singkatan ya Pak ya? Ya, layanan pajak keliling. Oke, layanan pajak keliling. Jadi program ini kami buat untuk memudahkan wajib pajak dalam rangka pengurusan administrasi. Oke, sistemnya ini seperti apa Pak? Ya, jadi kami saat ini ada 2 kendaraan. Alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan lagi 1 bantuan dari PT Bank Sosial Bar untuk kendaraan layanan keliling. Kami dapatkan itu. Jadi cara kerjanya adalah kami jadwalkan per kecamatan. Oke, jadi di 11 kecamatan 11 ini kecamatan ini kami jadwalkan. Jadi per bulan di kecamatan setiap hari itu ada, pokoknya harus ada di kecamatan untuk layanan pajak. Jadi layanan pajak ini yang pertama adalah ketika ada wajib pajak yang ingin mengurus, jadi contoh PBB. Oke. Dia mengurus PBB tidak perlu lagi ke kabupaten. Jadi dia kalau memang dia tidak terburu-buru, kan kadang PBB itu sifatnya nanti ada kebutuhan baru mengurus. Betul. Itu kadang terjadi. Nah untuk memudahkan itu kami buatkan jadwal itu. Jadi ketika dia jadwal layanan keliling ada di kecamatan, dia bisa datang langsung ke layanan itu. Okay. Jadi tidak perlu lagi datang ke kabupaten untuk mengurus. Yang menyusun jadwal ini Pak, Bapenda atau? Bapenda. Ya, kami yang berarti dalam 1 bulan penuh itu harus ada layanan di setiap kecamatan itu. Iya. Harus ada. Atau dijadwalkan misalnya 1 bulan ini di kecamatan ini, nanti bulan tidak ya, bergantian. Iya, bergantian terus. Karena kalau kita jadwalkan hanya dalam 1 bulan atau 1 minggu 1 kali lah, ya mungkin itu agak
kurang maksimal lah kami anggap seperti itu karena hanya di waktu-waktu tertentu yang Berarti layanannya selama hari kerja ya Pak ya? selama hari kerja, kami oke. selama hari kerja. Nah, jadi kemudian yang itu terkait dengan pelayanan PBB, jadi tidak perlu lagi ke kabupaten. Kabupaten. Kemudian untuk kami akomodir juga untuk mungkin kecamatan, sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama untuk pajak restoran, itu bisa datang ke situ. Jadi tinggal memperlihatkan bukti pembayarannya. Oke. Apakah dia dengan penyetoran mulai empos atau kuris, nanti teman-teman membuatkan bukti administrasinya untuk mereka. Oke. Ya, itu untuk layanan keliling. Kemudian yang kedua ada namanya Sartika. Sartika. Ya, jadi Sartika ini sebenarnya adalah bagaimana memaksimalkan pembayaran. Oh, untuk transaksi ya Transaksi. Pak ya? Jadi kami minta kemarin supaya dibuatkan masing-masing SKPD itu barcode kurisnya. Hanya untuk SKPD saja? Untuk SKPD awalnya Bu, kami kami buatkan. Tapi kan bukan hanya terbatas SKPD. Betul. Ini sekarang kami sudah kembangkan ke berbagai objek jenis pajak. Ada pajak hotel, jadi ada restoran. Jadi ke-9 pajak yang dikelola pemerintah itu semua ada krisnya? Ke-9 itu ada. Ada. Semua krisnya ada. Semuanya krisnya ada. Jadi ini adalah program untuk salah satu alternatif kemudahan untuk melakukan pembayaran. Jadi tidak perlu lagi ke bank. Betul. Tidak perlu lagi ke bank. Jadi cukup dengan men-scan barcode tersebut, maka akan masuk ke kas daerah. Jadi Sartika itu tujuannya adalah satu kris, satu SKPD. Oke. Karena insya Allah kalau kris ini saya kira transaksinya bisa lebih aman. Lebih aman dan terjamin karena barcode ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Oke. Tapi Pak, pertanyaan saya, walaupun ini ada contoh krisnya ya Pak? Ya, ya? ya. Ada contoh krisnya. Ini. Oke. Untuk misalnya nih untuk Pak restoran nih Pak, Bapak buatkan kris. It means orang harus membayar non cash ya? Iya. Tidak tunai. Tidak tunai. Bagaimana sosialisasinya ke masyarakat Pak? Apakah betul-betul saat ini faktanya masyarakat banyak yang menggunakan ini atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita berbicara dengan peningkatan transaksi banyak. Itu sudah luar biasa kami anggap. Karena begini, jumlah transaksi ini pun dipertandingkan oleh Bank Indonesia. Seluruh kabupaten kota. Jadi bagaimana memacu daerah untuk bagaimana menggalakkan transaksi non tunai. Seperti jadi itu kalau kami di Luwu Timur progresnya naik. Alhamdulillah kami naik. Karena ini kan untuk mengurangi, pertama adalah mengurangi peredaran uang tunai. Karena kan biaya cetak uang itu nominal 1.000, 5.000, 10.000 itu kan sama. Yang membedakan hanya jenis tinta. Nah ini kan saya kira kalau negara mencetak terlalu banyak, otomatis kan biayanya kan juga besar. Seperti itu. Berarti sudah banyak ya Pak ya yang menggunakan kris ini? Iya. It means elektronifikasi transaksi yang ada di Luwu Timur itu kesadaran untuk membayar melalui kris ini sudah tertanam di masyarakat itu. Iya. Jadi kami sudah mencetak itu sebanyak 1.452. Itu kami sebar di SKPD, kemudian di wajib-wajib pajak dan di tempat-tempat pembayaran retribusi. Nah, ini untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran. Seperti itu. Ini masih seputaran pajak nih Pak, mohon maaf saya potong. Kemarin saya sempat baca berita nih bahwa ada terjadi kebocoran pajak nih Pak. Mungkin boleh diklarifikasi ini maksudnya seperti apa kebocoran pajak ini? Ini apa yang menyebabkan ini dan kemudian bagaimana tanggapan Bapak, apa yang selanjutnya dilakukan terkait dengan dugaan kebocoran pajak restoran ini? Iya, jadi memang untuk pajak restoran ini memang potensinya besar untuk adanya kebocoran, mungkin kecurangan seperti itu. Jadi kami tidak pungkiri itu terkait dengan hal itu karena ini kan sangat tergantung dengan kesadaran wajib pajak, kemudian kesadaran para usaha. Jadi kami dari Bapenda ini selalu monitoring, kemudian evaluasi. Tapi memang meskipun kita selalu melakukan pengawasan, selalu kami melakukan uji petik, potensi pasti tetap ada. Betul. Karena bagaimanapun kalau image kita tidak berubah terkait dengan kepatuhan, terkait dengan kemauan untuk menginput transaksi tersebut, yang otomatis tidak akan bisa terpenuhi. Seperti itu. Nah sekarang kami dari Bapenda mencoba
teknik baru lah kami coba teman-teman Oke, susun. teknik baru. Ya, teknik baru bagaimana meningkatkan penggunaan transaksi MPOS maupun QRIS itu. Oke, MPOS Ya. dan QRIS. Ini bedanya apa nih Pak kalau MPOS dengan QRIS itu? Kalau QRIS itu sama-sama sistem pembayaran, metode pembayaran, tapi perlakuannya berbeda. Kalau QRIS, karena QRIS ini contoh ini kan restoran umum, jadi restoran umum itu rekeningnya menuju rekening pemerintah daerah. Tapi kalau nama barcode-nya adalah umpama warung A, Oke. akan menunjuk rekening A. Oke. Nah, seperti itu. Nanti kami dari Bapenda akhir bulan akan meminta di bank itu laporan rekening korannya, Betul. kemudian melihat berapa jumlah transaksinya, kemudian kami kali dengan kewajiban perpajakan. Kalau MPOS, MPOS, dia memang langsung menunjuk ke rekening kas daerah. Jadi tidak tinggal dulu ke rekening usaha. Oke. Seperti itu. Jadi langsung masuk ke rekening daerah seperti itu. Nah, sekarang kami coba program itu. Jadi program Gebyar Sadar Pajak. Kami coba ini dari periode Agustus sampai 31 Oktober 2023. Dengan tawaran, sebenarnya dengan tawaran akan mendapatkan hadiah langsung, tidak hadiah perlu diundi tidak perlu diundi langsung. Jadi ada kualifikasi sebenarnya. Jadi untuk penggunaan MPOS yang transaksinya 250.000, jadi satu kali transaksi 250.000, itu bisa langsung menukarkan dengan payung atau tumbler. Payung dan tumbler. Seperti seperti ini. Boleh diperlihatkan Pak ke masyarakat tumblernya? Ya, jadi kami sediakan ini, dan payung ini bisa menjadi pilihan apakah payung atau tumbler. Untuk transaksi menggunakan MPOS itu 250.000. Kalau umpama transaksinya 500.000 pakai MPOS, berarti bisa mendapatkan 2 hadiah. Oke. Seperti itu. Kalau untuk transaksinya menggunakan QRIS itu 500.000. 500.000. Berarti kalau transaksi 1 juta menggunakan QRIS bisa dapat 2 hadiah juga, Pak? Iya. Seperti itu. Nah, kemudian kami juga siapkan hadiah utama. Hadiah utama adalah sebuah 1 unit sepeda. Oh, sekira sepeda motor. Sepeda. Sekarang kan ini program baru kami coba. Saya kira nanti hadiahnya itu bisa lebih banyak varian lagi yang kami coba. Jadi yang untuk hadiah sepeda itu transaksinya 100 transaksi. Oh, 100 transaksi. Nah, jadi kalau contoh MPOS 100 truk. Oke. Kalau QRIS itu 100 transaksi. Jadi cukup di screenshot saya transaksinya. Sebanyak 100 kali Sebanyak 100 kali itu dikumpul. Nah, nanti tinggal dilaporkan, langsung mendapatkan sepeda. Tidak lagi diundi. Oke. Nah, langsung dia cash seperti itu. Nah, Gebyar pajak ya Pak? Ya, gebyar pajak. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya program PWI online. Nah, kami sadari sekarang PWI online kita ini karena masih melibatkan pihak desa sebagai pemungut, seperti itu. Kami coba sekarang kembangkan berbasis online. Kami sudah kerjasama dengan Bank Sulselbar, bagaimana memudahkan masyarakat. Karena kan sekarang HP ini bukan hanya digunakan untuk nonton. Oke, betul Pak. Berarti kita mengarah ke digitalisasi juga ya Pak ya? Bagaimana handphone ini bisa menjadi salah satu dunia kita untuk melakukan apapun. Seperti itu. Jadi contohnya dengan seperti itu. Jadi kami sekarang kembangkan PWI online. Nah, PWI online ini saat ini sementara sudah ada proses. Kami sudah kerjasama dengan e-commerce. Baik dengan Shopee, Tokopedia, untuk memudahkan dan pilihan-pilihan masyarakat untuk melakukan pembayaran. Dan dipastikan bahwa ketika melakukan ini pasti ada bonus-bonus. Apakah dapat diskon 10%, apakah mendapatkan potongan-potongan lainnya, voucher-voucher seperti itu. Itu yang mudah-mudahan kami rencanakan di bulan 9 ini sudah bisa launching terkait dengan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada program Si Ocha. Si Ocha. Si Ocha ini apa Pak? Sistem aplikasi one click away. One click away, maksudnya one click away? Ya, jadi penyebarannya seperti ini. Kadang si wajib pajak ini lupa. Kapan saya harus membayar pajak? Kapan jatuh tempo pembayaran pajak saya? Nah, ini yang kami cobakan. Ini teman-teman ada yang LATPIM, jadi ini kami kembangkan dan semuanya tujuannya sangat membantu untuk meningkatkan kesadaran orang untuk membayar pajak. Dalam hal kami siapkan ini untuk mengingatkan
bahwa jatuh tempo pajak saya ini akan jatuh tempo tanggal sekian, sehingga ini bisa mengingatkan. Kami sudah kerjasama dengan Telkomsel untuk penyediaan layanan itu, untuk memberi notifikasi. Jadi dia semacam notifikasi lah kepada wajib pajak. Pemberitahuan kepada wajib setiap pajak. bulan. Jadi setiap bulan dia mengingatkan bahwa kewajiban pajakmu akan jatuh tempo tanggal berapa, gitu. Jadi dia seperti itu. Kemudian bukan hanya mengingatkan terkait dengan kepatuhan, itu juga nanti akan dikembangkan dengan perubahan-perubahan aturan yang akan berlaku di Luwu Timur. Iya, karena sifatnya ini penyebar informasi terkait dengan regulasi yang berubah atau yang terupdate lagi yang akan digunakan di pemerintah daerah. Karena sekarang kan tahun depan undang-undang perda kita kan akan berubah. Yang awalnya seluruh perda kita pajak itu satu-satu perda jenis pajak, kemudian retribusi pun jenis masing-masing jenis retribusi. Jadi tahun depan itu sudah tergabung dalam satu perda, yaitu perda pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti itu. Terakhir nih Pak. Ya. Ini kalau kita berbicara kemarin Luwu Timur kan sudah memperoleh ini satu penghargaan yang sangat luar biasa, APBD Awards, dan merupakan satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang memperoleh penghargaan ini dari Kemendagri. Ini Pak, apa sih yang menjadi faktor atau kenapa bisa Luwu Timur ini memperoleh APBD Awards ini? Dan sebagai closing statement, apa harapan Bapak ke depannya? Ya, jadi untuk APBD Award ini kan ada dua komponen. Pertama adalah terkait dengan realisasi belanja daerah, kemudian realisasi pendapatan daerah. Jadi saya kira program ini program dari Kemendagri, bagaimana memotivasi daerah dalam hal pencapaian program pemerintah. Karena kalau realisasinya baik, otomatis program itu akan berjalan. Tapi kalau realisasinya rendah, otomatis program itu ada yang tidak berjalan. Nah, indikator kemarin kan kita, kalau saya tidak salah ingat, untuk belanja daerah kita itu mencapai 96% kalau tidak salah. 96,6% ya. Saya kira itu prestasi yang luar biasa. Jadi untuk belanja kita memang cenderung setiap tahun itu ada peningkatan realisasi. Kemudian untuk pendapatan kita itu mencapai 107 untuk saya kira ini penghargaan yang luar biasa dari pemerintah, dan saya kira ini adalah kerjasama kita semua, bukan hanya kerjasama bukan hanya kerja-kerja Bapenda, bukan hanya kerja-kerja keuangan, tapi ini kerja keras kita semua, bagaimana program, kegiatan dan subkegiatan yang ada dalam RK kita masing-masing bisa kita maksimalkan pelaksanaannya. Seperti itu. Mungkin saya terakhir untuk pernyataan mungkin ini yang sangat penting yang kami ingin sampaikan, bahwa terutama untuk program Gebyar Pajak ini. Saya kira ini program baru, mungkin diperlukan sosialisasi yang lebih masif ke masyarakat. Bagaimana mengupayakan, bagaimana memaksimalkan penggunaan MPOS dan KRIS ini. Iya. Karena ini betul-betul bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi pendapatan kita. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita untuk tidak lagi menggunakan uang tunai. Jadi kita masifkan ya Pak, elektronifikasi transaksi non tunai. Dan insya Allah dapatkan hadiahnya, dapatkan hadiah yang menarik, dan insya Allah hasil dari pembayaran tersebut akan kita gunakan membangun daerah kita, meningkatkan pelayanan kita sehingga kita bisa lebih maju dan sejahtera. Sekira seperti itu. Terima kasih Pak Kaban sudah hadir di Studio Kominfo Talk, membagikan insight-nya, membagikan wawasannya kepada masyarakat, dan terlebih ada info nih yang buat yang mau dapat tumbler, dapat payung, boleh lakukan transaksi itu ya Pak ya. Termasuk sepeda sebagai hadiah utama nih Sobat Kominfo. Terima kasih Pak Kaban sudah hadir di Studio Kominfo Talk. Jangan bosan-bosan, kalau ada undangan lagi datang ya Pak ya. Terima kasih Pak. Baik Sobat Kominfo, demikianlah tadi perbincangan saya bersama dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bapak Muhammad Said SEMM. Update terus informasi menarik seputar Kabupaten Luwu Timur melalui laman sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur. Terima kasih telah menyaksikan podcast Kominfo Talk Membincang Luwu Timur.
Saya Enhana Tarbiatunisa, your podcaster, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next episode. Bye. Makasih Pak Kawan.